Apa cerita lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya kami dari kampus Muhammadiyah Riau dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin dengan mata kuliah Al-Islam ingin mencari suatu pimpinan cabang yang ada di Pekanbaru. Angkatan 2021 sekarang semester 3. Langsung aja pertanyaan. Sebelumnya Pak, Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Saya ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kota sama Pekanbaru. Saya kedua di sini di kampus pimpinan daerah Muhammadiyah. Pak Purnami sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru. Apa menurut Alasan Bapak kenapa memilih organisasi Muhammadiyah? Namanya gitu Pak. Ini apa nih, investigasi atau apa? Terus kayak gitulah pertanyaannya. Alasannya kenapa? itu pertanyaan itu investigasi itu. Investigasi. Jadi pertanyaan. Kenapa saudara mau jadi juga? Kan begitu masalahnya. Hendaknya mau apa kan itu kan? Itu beda lagi kan? Mau investigasi atau mau cari informasi? Ini Pak, bagaimana identitas serta sejarah adanya pimpinan cabang Muhammadiyah ini Pak? Ya. Coba bertanya lagi. Bagaimana Bikin pertanyaan. identitas serta sejarah Apa adanya yang pimpinan cabang? diberikan yang dikasih oleh Pak Presiden? Itu. Ya. Perkenalkan dulu. A, B. Meldi, saya berasal dari Duri, Prodi Teknik Mesin, angkatan 2002. Nanti sampai berapa orang tugas ini? Berenam Pak. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Muhammad Taufik, asal Pekanbaru, Prodi Teknik Mesin, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Yubis dari Tapung, Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda. Saya berasal dari Solo, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Edi Irawan, asal dari Bangkinang, Mesin angkatan 2021. Paling berdasarkan apa? Kalau ini mau pacaran, mau jadi pacar aku nggak? Nggak, ini apa namanya siapa? Mbak, Ya. sebelumnya kami mendapat tugas dari kampus Pak, dari Universitas Muhammadiyah Riau Pak, untuk mewawancarai anggota atau pimpinan cabang dari organisasi Muhammadiyah Pak. Dan ketika sudah dapat, kami pun ada memiliki beberapa pertanyaan Pak ke Bapak. Dan sebelumnya Bapak perlu memperkenalkan diri ya, Pak. Boleh memperkenalkan diri Pak. Sudah tadi kan? Saya Tony Nelson, ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kota. Kalau beliau Yurna Edward, wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kota. Adapun pertanyaan ini Pak, yang pertama, bagaimana identitas serta sejarah adanya organisasi dakwah ini Pak, Muhammadiyah? Apa yang Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita pada hari ini dapat berkumpul di gedung pimpinan daerah Muhammadiyah Pekanbaru dalam rangka silaturahmi dan tanya jawab akan mencari sumber informasi yang ditanyakan oleh pihak mahasiswa UNRI Fakultas Teknik Industri ya, Teknik Mesin, dan pengampunya Dr. Abdul Abdal ya. Saya coba sekilas dulu ya, bahwa Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 2012
1912 itu Yogyakarta. Jakarta. Nggak pakai. Masuk belum masuk. Itu ada depan. Ya. Jadi berdirinya itu sebelum kemerdekaan RI. Beliau termasuk pahlawan nasional. Nah, itu secara sekilasnya Pak ya. Itu berdirinya. Jadi beliau itu mendirikan Muhammadiyah, mengembalikan Islam itu secara apa? Menghilangkan yang namanya cerita dongeng, syirik, melegenda yang tidak ada dasarnya. Apa namanya TBC? Apa namanya kata? TBC. TBC. Ya. TBC itu apa? Singkatan. TBC itu singkat. Kalau itu berkosan, apa tahyul? Tahyul. Itulah dibawa oleh pihak memurnikan Islam lagi secara kafah. Muhammadiyah itu berdiri di Riau, pertama di Pekanbaru. Berasalnya itu pendiri pertamanya berada di Jalan Haji Agus Salim 156 Pekanbaru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota. Karena cikal bakal Muhammadiyah selevel cabang, selevel daerah, selevel wilayah. Muhammadiyah itu kalau di pimpinan pusat ada dua tempat. Di Jogja karena berdasarkan historis. Ya, kantor pusatnya. Kalau di Jakarta kantor pusatnya itu karena ibu kota Jakarta di Jakarta. Ya. Jadi kalau secara level pimpinan wilayah itu setingkat provinsi. Singkatannya pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau. Kalau level PDM setingkat daerah terus tingkat kota atau kabupaten, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru atau pimpinan daerah Muhammadiyah Ampar. Kalau secara kecamatan itu bernama pimpinan cabang Muhammadiyah. Contohnya pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru Kota itu level cabang, level kecamatan. Kalau tingkat lurah itu namanya pimpinan ranting Muhammadiyah, tingkat kelurahan. Muhammadiyah itu ada beberapa potong. Misalnya untuk Pancasila, Pak Suci. Ya. Untuk mahasiswa ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau selevel remaja, Ikatan Nasatul Asia. Kalau selevel ibu-ibu, namanya Asia. Kalau selevel pemuda, Ikatan Pimpinan Muhammadiyah, selevel pemuda Muhammadiyah. Untuk yang pemuda. Kalau pelajar BNN, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ada lagi ortom-ortomnya, misalnya untuk pramuka yang adanya Hizbul-Wathan. Dan kalau lembaga amil zakatnya ada lagi SMU. Apa lihat anda Pak? Wakaf. Wakaf. Iya, wakaf. Nanti wakaf. Jadi Muhammadiyah itu ada berbagai dari setiap level, setiap cabang, setiap pimpinan daerah, setiap pimpinan wilayah ada majlis-majlisnya, majlis pendidikan dasar dan menengah, majlis pendidikan, majlis ekonomi. Kalau untuk mau beli itu kepunyaan wilayah, tapi SK-nya pimpinan pusat Muhammadiyah, SK-nya. Jadi lanjut kan? Jadi ada majlis yang berdiri kalau untuk sekolah-sekolah itu pimpinan majlis dasar dan menengah, pendidikan dasar dan menengah. Kalau untuk rumah sakit ada namanya PKU, Majlis Kesehatan Umat, PKU.
Kalau untuk bagian ekonomi, ada toko atau tanah-tanah produktif itu ada majelis ekonomi. Ada berbagai macam. Bisa tidak sumbernya di Google. Apa lagi itu? Mungkin udah banyak juga yang terjawab Pak. Ini ada pertanyaan mengenai apakah faktor pendukung dan penghambat dalam berjalannya organisasi Muhammadiyah khususnya di daerah Pekanbaru ini Pak? Penghambatnya itu ada kita ada barangkali. Akhirnya nanti bisa masuk di Muhammadiyah. Aktif di Muhammadiyah. Karena penunjang. Kalau penghambatnya ya itu kurang barangkali. Kalau kemajuannya itu kita ada sumber daya manusia yang bagus, yang terdidik dan didukung oleh sumber daya manusia yang bagus. Apa lagi Pak? Ada lagi Pak? Seperti Yang menghambat yang menghambat dan mendukung. Yang menghambat dan mendukung. Yang mana dulu? Yang mendukung yang menghambat? itu ya. Mendukung dulu. Boleh ya, mendukung. Yang mendukung dulu. Yang mendukung Muhammadiyah itu yang pertama, Muhammadiyah itu kan salah satu organisasi keagamaan yang bersifat persyarikatan yang berdiri tadi sebelum Indonesia merdeka. Jadi berdiri sebelum Indonesia itu ada kan? Muhammadiyah sudah ada, Indonesia belum ada. Nah, jadi SK-nya itu dulu dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Nanti dicek aja di Google SK Muhammadiyah tahun 1912 gitu. Itu banyak pakai bahasa Belanda tuh. Jadi kalau orang sebut Muhammadiyah itu ormas ya salah. Ormas itu apa? Kan organisasi masyarakat yang didirikan setelah Indonesia merdeka kan? Itu karena dia punya historis, organisasi keagamaan yang punya historis, nah itu salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan dalam perkembangan bagaimana mendakwahkan Islam pada umat. Yang berat itu kan mengislamkan orang Islam, Iya. ya kan? Iya Pak. Nah, jadi nama besar Muhammadiyah itu sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu salah satu faktor pendukung dari sisi historis. Nah sekarang Muhammadiyah itu tidak hanya berada di seluruh Indonesia, tapi sudah ada di luar negeri, ya kan? Jadi nama besarnya organisasi Muhammadiyah, dan sebenarnya dari sisi organisasi yang memakai pendekatan persyarikatan itu hanya Muhammadiyah. Persyarikatan itu kan bahasa Arab yang diindonesiakan. Syarikat kan? Syarikat itu kata orang yang ahli bahasa Arab kan syirkah. Syirkah itu apa artinya? Syirkah. Syirkah. Syirkah itu apa? Kumpulan syarikat. Syirkah, berserikat, berkumpul bersama-sama kan. Nah, jadi asasnya kalau syarikat itu pasti Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau namanya persyarikatan, ya kitabnya Al-Quran dan Sunnah, karena dia syirkah. Nggak boleh persyarikatan kitabnya yang lain. Nah karena mengikuti perkembangan Indonesia, maka dibuatlah anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Tapi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi jangan nanti disamakan Muhammadiyah dengan pemuda Pancasila. Tidak bisa itu kan. Sudah seperti siang dan malam itu kan. Nah, jadi generasi muda Muhammadiyah yang ada di Umri itu harus tahu filosofi Muhammadiyah itu. Kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, basisnya tetap Al-Quran dan Sunnah. Muhammad dia.
Jadi pengikut, kata Pak Jody, pengikut Muhammad. Nah, kalau misalnya ada kader Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang tidak mengikut Muhammad, jangan ngaku-ngaku Muhammadiyah gitu ya. Nah, jadi itu faktor yang sangat menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan di samping yang lain-lain. Muhammadiyah sudah fokus ke dalam dunia pendidikan. Ada berapa perguruan tinggi di Muhammadiyah? Ada berapa sekolah setingkat lanjutan atas di Muhammadiyah, ya kan? Terus sampai ke bawah. Di bidang kesehatan ada klinik, ada rumah sakit. Sosial, ada panti asuhan, gitu kan? Nah, itu faktor-faktor pendukung bagaimana Muhammadiyah itu bisa berkembang. Nah, tinggal sekarang yang menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat yang paling signifikan itu adalah kurang tahunya. Kalau kurang tahu gimana? Kurang pahamnya warga Muhammadiyah dengan persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini bukan partai politik. Jangan berpolitik di Muhammadiyah, ya kan? Kalau berpolitik di partai politik. Kalau di Muhammadiyah ini kan bersyarikat kita. Kalau bersyarikat itu menuju mufakat, bukan suara terbanyak. Persyarikatan itu tidak mengenal demokrasi. Persyarikatan tidak mengenal demokrasi. Persyarikatan itu mengenal musyawarah menuju mufakat. Nah, nanti kalau ditemukan dalam pemilihan ketua, pemilihan pimpinan di Muhammadiyah pakai suara terbanyak, nah itu bukan Muhammadiyah itu demokrasi itu. Di Muhammadiyah itu, Waalaikumsalam. Di Muhammadiyah itu dikenal musyawarah menuju mufakat. Nah, jadi kalau nanti di Muhammadiyah itu ditemukan ada suara terbanyak, itu sudah mulai menyimpang dari azas persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mengenal suara terbanyak dalam pemilihan. Kalau baca sejarah yang viral kemarin beberapa bulan terakhir, bagaimana pemilihan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dulu. Bahkan dia tidak ikut pemilihan jadi ketua, tapi dia didatang itu jadi ketua gitu. Namanya Kiai Haji Mas Mansur ya. Itu tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pak Dari Munte jadi kandalah, saya tidak mau jadi ketua Muhammadiyah. Pak Jody, saya tidak mau lah. Ada tuh orang yang berkualitas di Sumatera Barat namanya Pak Mansur. Ayo kita ke sana, kita suruh jadi ketua Muhammadiyah. Begitu Muhammadiyah itu. Nah, kalau Muhammadiyah itu sudah pakai, kita sekarang pilih ketua. Siapa calon? Jurnal, Dari Munte, Pak Joni. Nah, pilih, mana suara terbanyak? Pilih. Nah, itu sudah melanggar azas persyarikatan. Nah, sebenarnya di Muhammadiyah itu tidak boleh ada lagi. Kalau ditemukan kata-kata persyarikatan tidak boleh ada lagi di Muhammadiyah. Tapi kalau kita mau tetap memakai persyarikatan Muhammadiyah, kita musyawarah menuju mufakat. Persyarikatan itu tidak mengenal istilah demokrasi. Persyarikatan itu berbasiskan Islam, demokrasi itu berbasiskan apa? Demokrasi dari mana? Nggak ada demokrasi Islam. Jangan campur adukan antara air dan minyak kan? Namanya demokratos. Ya kan? Berasal dari Yunani kan? Yunani itu agamanya apa? Yunani agamanya apa? Dewa-dewa itu kan, yang pasti Tuhannya bukan Allah kan gitu. Kalau persyarikatan Tuhannya Allah, basisnya Allah. Kalau demokrasi itu basisnya dewa apa? Nah, jadi itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada generasi muda Muhammadiyah, tolong jangan campur adukan Muhammadiyah yang berbasiskan Islam menjadi Muhammadiyah berbasis sekuler. Sekuler itu campur aduk semua.
campur aduk semua. Nah, jadi mumpung hari masih pagi, antum semua masih pagi, masih pemuda, kami sengaja menyampaikan Muhammadiyah itu bersyarikatan. Muhammadiyah itu tidak mengenal demokrasi. Muhammadiyah itu yang mendirikannya Habib Muhammad Darwis, bergelar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nggak mungkin Habib ngajarin demokrasi kepada kita, ya kan? Pasti yang diajarkan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, hadis. Nah, itu yang mesti diketahui oleh kaum muda Muhammadiyah. Dan campur adukan ke rumus formula partai politik di Muhammadiyah. Kan tadi kalau politik itu ada di demokrasi. Demokrasi itu berasal dari Yunani. Yunani itu Tuhannya dewa tadi katanya. Masa dicampur adukan dewa dengan Allah? Nggak bisa. Kalau dicampur adukan, rusak barang tuh. Kata dari menteri, kata si Tompul kan, rusak barang tuh. Jadi jangan rusak Muhammadiyah itu dengan azas tidak berbasiskan syariat Islam. Islam itu terbukti menjadi rahmatan lil alamin. Gara-gara kita tidak berdasarkan Islam, kita tidak pernah menikmati bagaimana Allah menurunkan rahmatnya di alam ini. Ya kan? Kita berkelaim dulu kan? Ya gak? Kita kan berkelaim dulu nih. Kita kata Pak Joni, tuh mahasiswa tukang protes kan? Tadi kan? Jadi kita masuk ke peradaban Islam yang santun. Muhammadiyah itu ngajarin seperti itu. Muhammadiyah itu ngajarin kita beradab dan bersopan santun. Nah itu yang hilang sekarang. Kenapa dihilang? Karena ada faktor penghambat tadi. Mencampur adukkan pendekatan syarikat di dalam Muhammadiyah dengan pendekatan demokrasi misalnya, pendekatan sosiologi misalnya. Ya udahlah, kita kalau pengikut Muhammad, kata Pak Joni, ikut aja lah apa kata Rasulullah. Rasulullah itu kan bilang, gudang ilmu itu saya, kata Rasulullah. Pintunya Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, selesaikan. Habib Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan keturunan Rasulullah. Selesai sebenarnya permasalahan kita kalau kita betul-betul menjadi, kalau NU Nahdiyin, kalau Muhammadiyah Muhammadiyahin gitu. Nah, jadi warga Muhammadiyah yang betul-betul bermuhammadiyah. Nanti kita dicemai orang di luar. Warga Muhammadiyah tapi yang ikut Muhammad. Itu faktor sekilas. Secara umum faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat di dalam roda organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Nah itu kalau secara detail mestinya di kampus 1, 2, 3, 4, 5 faktor pendukung misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan faktor penghambat. Nah kalau diskusi seperti ini secara sekilas ya seperti itu. Lanjut. Dan ini pertanyaan terakhir Pak dari kami Pak. Maaf di sini Pak. Untuk depannya Pak, ada apa harapan yang Bapak harapkan sebagai pengurus atau pimpinan Harapannya saya akan pimpinan cabang itu akan menjadikan SMK berbasis Islam dan menjadi ekonomi menjadi negeri. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya Atasan bawah. Saya bisa panggil itu sudah bisa saya panggil macam pakai kepada saya pimpinan cabang. Di Muhammadiyah itu tidak ada yang pimpinan cabang, pimpinan pusat, tidak ada pimpinan sama. Bedanya cuma dalam untuk kerja, daerah kerja. Saya bisa panggil, saya panggil, bisa saya panggil. Sama di Muhammadiyah.
Tapi kita kan beda-beda kecamatan, kalau pimpinan cabang belum pimpinan kecamatan. Tapi bisa memberikan program ini, bisa memberikan rumah sakit, bisa sanggup, kan bisa. Betul. Jadi di tidak ada kesepahaman. Jadi kami akan mendirikan sampai perguruan tinggi atau dengan doa. Nah, itu belum bisa sekali. Jadi dosennya Jadi dosennya semangat ya, aktiflah di Muhammadiyah. Ya, menjadi rektor. iya. Ya, aktif akan terbina banyak tuh orang Muhammadiyah. Ini mantan kepala Muhammadiyah belum dari Muhammadiyah, mantan ketua Basnas. Ini untuk lebih prosperasi Muhammadiyah banyak, di luar banyak lagi. Ya. Ada lagi? Hanya itu Pak yang bisa untuk ada salah kata yang bisa ucapkan Pak. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau ada yang ada yang lain, Siapa ketuanya? ya. Lagi makan dua